Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Ekologi dan Pengolahan Limbah Industri. Pada materi ke-6 ini, kita akan berbicara tentang pengolahan fisika, kimia, dan biologi pada limbah padat dengan materi spesifik yaitu open dumping, insinerasi, dan sanitary landfill. Baik, teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai ya. Seperti biasa, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah kita berbicara terkait dengan mampu menjelaskan aplikasi pengolahan limbah industri secara kimia, biologi, dan fisika pada limbah padat. Jadi minggu lalu kita sudah belajar nih tentang limbah cairnya. Sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi teknologi yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan limbah padat. Adapun outline materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, open dumping atau penimbunan terbuka, sanitary landfill, dan yang ketiga adalah insinerasi. Yang biasa kita gunakan untuk alatnya yaitu insinerator ya. Oke. Kita review sedikit materi kemarin yang kita sudah pernah bahas ya. Pengolahan limbah ini adalah kegiatan mengolah atau membersihkan suatu materi yang materi sisa. Pengolahan limbah secara aspek dibagi menjadi 3, ada fisika, biologi, dan kimia. Yaitu ada secara aspek fisiknya, terus secara dengan bantuan mikroorganisme dan menggunakan bantuan senyawa kimiawi, baik berupa reagen maupun larutan. Nah, untuk pengolahan fisika terutama di limbah cair kemarin kita sudah banyak belajar ya. Ada yang namanya tahap penyaringan, ada yang dimana tahap penyaringan ini pasti memisahkan antara fisik yang satu dengan fisik yang lain. Misalnya pasir dan batu memiliki bentuk fisik yang berbeda. Jadi ketika tahap awal ini dilakukan proses penyaringan, maka akan terlihat perbedaan berdasarkan fisiknya. Lalu yang kedua adalah tahap pengendapan. Pengendapan ini juga masuk dalam tahap fisika karena ada perbedaan massa atau berat. Yang berat pasti akan dia mengendap atau tenggelam ke bawah. Maka nanti akan lebih gampang ketika kita melakukan proses pemisahannya. Terus yang ketiga adalah tahap flotasi. Kemarin kita udah bahas ya, ada yang namanya tahap flotasi atau tahap pengapungan. Dimana limbah di sini juga yang misalnya bisa berupa padatan yang nantinya yang lebih ringan daripada massa air akan seperti gelembung itu ataupun seperti partikel minyak, dia akan mengapung di atas limbah cair tersebut. Lalu selanjutnya kita berbicara tentang pengolahan biologi. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah singgung, bahwa pengolahan secara biologi ini berkaitan dengan bantuan bakteri maupun mikroorganisme. Di sini di tahap penyaringan atau tricking filter, di sini nanti akan terurai bahannya, seperti yang kita kemarin sudah bahas ya. Bahwa di tahap awal itu nanti ketika sudah prosesnya homogen, maka nanti kita akan menggunakan media bakteri aerob ya, atau yang dalam keadaan posisi terbuka. Nanti dia akan membantu menurunkan kadar pencemarnya. Terus di sini juga karena ada yang mengendap, biasanya ini disebut sebagai dimana menggunakan lumpur aktif. Di sini lumpur tersebut memiliki banyak kandungan bakteri aerasi atau aerob. Maka disinilah nanti gunanya materi tersebut akan diturunkan kadar pencemarnya. Terus ada juga yang kemarin tahapan Pond's treatment, bahwa ketika tahap Pond's treatment ini juga masih menggunakan bakteri, bisa juga menggunakan alga maupun ganggang, seperti itu ya. Jadi sehingga bahan organik yang ada di limbah cair itu bisa terurai. Lalu bagaimana dengan sistem pengolahan secara kimia? Pengolahan secara kimia secara umum kita bagi menjadi 3, yaitu ada proses netralisasi. Kalau ada kata netral pasti berurusan dengan derajat keasaman atau pH. Nah, hal ini yang misalnya limbahnya asam, maka kita netralkan dengan basa. Atau kalau limbahnya basa, maka kita netralkan dengan asam. Sehingga pH-nya layak dibuang ke lingkungan. Lalu yang kedua adalah presipitasi. Presipitasi ini berkaitan dengan bagaimana cara mengabsorpsi dari si limbah tersebut. Nah, ini kita menggunakan bantuannya adsorben ya. Terus yang ketiga adalah koagulasi. Koagulasi dan flokasi di sini menggunakan koagulan atau flok
Di sini digunakan untuk sama mirip dengan sistem presipitasi. Baik, semoga tadi itu merecall kembali memori teman-teman terkait dengan materi minggu lalu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang konsep limbah industri padat. Limbah padat kita ketahui adalah sisa buangan dari hasil industri yang tidak terpakai lagi tentunya, yang berbentuk bisa padatan, bisa lumpur, bisa bubur, atau bisa serbuk. Hal ini berasal dari proses pengolahan ataupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan industri. Contohnya, misalnya pada industri kayu lapis, pasti akan ada proses pemotongan kayu. Baik serbuk kayu ataupun bongkol atau potongan kayu, itu yang tidak digunakan lagi, itu disebut sebagai limbah padat. Oke. Ada berbagai macam pengelolaan limbah padat yang ada di industri. Yang pertama, open dumping. Open dumping ini kita kenal sebagai penimbunan terbuka. Penimbunan terbuka ini kita biarkan begitu saja, nanti akan terjadi proses secara biologi, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya metode open dumping sekarang mulai ditinggalkan, karena memang dirasa tidak efektif dan tidak baik untuk lingkungan. Di sini adalah contoh dari limbah padat PLTU. Di sini terjadi proses open dumping, dibiarkan begitu saja, padahal ini limbahnya cukup banyak, dan jika terus-menerus, bayangkan jika sampai 10 tahun ke depan, di sini adalah maka bisa terjadi suatu masalah. Dan yang menjadi masalah lebih lanjut, lahan kosong atau tanah yang dibiarkan sebagai wilayah open dumping ini akan berpengaruh tingkat kesuburannya. Seperti itu. Yang kedua adalah sanitary landfill. Sanitary landfill di sini mirip dengan open dumping, akan tetapi sistemnya dia di bawah lapisan tanah itu akan dialasi oleh plastik membran. Jadi bukan plastik biasa ya teman-teman ya. Di sini akan digunakan plastik membran yang mana nanti karena biasanya limbah organik yang berbentuk padat ketika ditumpuk begitu saja, maka akan terjadi proses pembusukan di bawah limbah tersebut. Bukan hanya membusuk, tapi juga akan menghasilkan cairan berupa air lindi maupun gas metan. Nah, sehingga dengan menggunakan plastik membran semi-permeable, ini nanti akan bisa menghasilkan listrik. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari sanitary landfill. Nah, ini teman-teman, kita lihat ya. Di sini ada truk dan bulldozer yang sebagai alat pengangkutan. Anggaplah yang berwarna-warni ini adalah sampah atau limbahnya. Nah, di sini ada yang namanya ini yang coklat ke orange-orangean ini adalah tanah asli. Di sini adalah limbah padatnya. Nah, di sini yang berwarna sistem ini ya, yang berwarna agak coklat ini adalah lapisan plastik. Nah, sampai bawah ini juga akan ada lapisan plastik. Dan di bawah ininya pun nanti akan ada lapisan plastik membrannya. Nah, ketika ini nanti akan dia punya saluran sendiri nih. Jadi pada saluran di plastik membran ini, disinilah yang akan mengalir gas metannya ya. Gas metannya yang akan dialirkan untuk keperluan yang lain, sehingga limbahnya tidak terbuang percuma. Seperti itu. Tahap yang ketiga, tadi kita sudah berbicara tentang open dumping, kita sudah berbicara tentang sanitary landfill. Sekarang yang ketiga adalah kita berbicara tentang insinerasi. Insinerasi biasa digunakan dalam proses pembakaran. Di sini kita menggunakan suhu tertentu untuk membakar limbah padat tersebut dalam keadaan tertutup. Ya, makanya di sini ada kata bertemperatur tinggi. Maka ini suhunya sangat tinggi sehingga yang dihasilkan dari limbah padat tadi tersebut adalah sisanya menjadi abu dan gas panas ya, sehingga tidak terlalu banyak limbah yang dihasilkan, namun harus dalam keadaan tertutup. Itu yang disebut sebagai alatnya untuk melakukan insinerasi, ini disebut sebagai insinerator. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, ini adalah insinerator. Teman-teman tidak perlu tahu bagian-bagiannya, cuman yang dilihat di sini adalah ini adalah pintu untuk memasukkan limbah padat tersebut. Jadi ini hanya sebagai pemodelan. Aslinya ini insinerator ini kalau di dunia industri ini besar.
Nah, ketika ini dimasukkan limbahnya di lewat sini ya. Nah, ini anggapannya adalah tertutup. Nah, di sini tertutup semua. Nah, saat ini sudah tertutup semua, maka nanti di sini adalah sisa-sisa dari si pembakaran ini berbentuk abu akan tertinggal di sini, lalu panasnya nanti akan uap panasnya akan lari ke sini ya. Nah, ini nantinya yang akan bisa dilakukan lagi proses penyambungan kembali. Ini akan menjadi energi tertentu panas yang dialirkan ketika untuk proses industri lebih lanjut. Biasanya pada metode insinerasi atau dengan menggunakan insinerator, kita wajib menggunakan plat baja yang dilapisi batu. Dengan suhu pembakarannya adalah sampai sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius. Ingat teman-teman, ini wajib dalam keadaan tertutup agar gas sisa pembakaran yang berbahaya tidak keluar atau terjadi kebocoran. Seperti itu. Nah, ada yang namanya untuk di sistem limbah industri seperti cangkang kelapa sawit, ada sisa batok kelapa. Nah, sekarang itu dibuat dalam bentuk briket atau arang aktif. Ini nanti dijadikan sebagai, teman-teman tahu arang kan ya? Arang yang biasanya digunakan untuk pedagang sate dan sebagainya. Nah, ini dalam dunia industri ini juga dikenal. Karena tidak hanya cukup dengan menggunakan sistem pembakaran yang menggunakan listrik dan sebagainya, ini juga cukup efektif. Makanya sekarang limbah padat ini juga diolah lebih lanjut untuk secara fisika, makanya jadi dibuat menjadi briket. Baik, itu adalah materi singkat kita hari ini terkait dengan pengelolaan limbah padat secara fisika, kimia, dan biologi, teman-teman. Khusus untuk limbah padat tidak terlalu ditekankan pada proses kimia, fisika, dan biologi, karena dia biasanya kita hanya mengubah sistem bentuknya saja agar tidak menimbulkan masalah pada lingkungan dan bisa digunakan kembali. Oke, mari kita lanjutkan berdiskusi di Google Classroom kita. Jika ada yang belum dipahami, sekian untuk penjelasan kita hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.